Selamat pagi. Perkenalkan dulu, nama aku Divda Dalsiona. Aku mahasiswa Ilmu Ekonomi angkatan 2019. Oke, jadi pada kesempatan kali ini, aku sama beberapa temen aku lagi berkumpul nih lewat Zoom meeting virtual untuk ngebahas suatu topik yang kayaknya lagi banyak banget gitu diperdebatin. Jadi kita sekarang mau bahas tentang kapitalisme. Jadi sebenarnya sebelum mulai nih untuk pengantar sedikit, sebenarnya apa sih kapitalisme itu? Oke, jadi aku di sini mau mengutip dari salah satu tokoh ekonomi ternama, yaitu Karl Marx. Jadi menurut dia, kapitalisme merupakan sistem sosioekonomi yang dibangun untuk mencapai keuntungan yang didapatkan melalui proses produksi dengan mengorganisir produk seminimal mungkin melalui mode of production. Terdapat dua kelas nih kalau menurut Karl Marx di kapitalis ini. Jadi ada kaum borjuis dan ada kaum buruh atau proletar. Nah, jadi kapitalisme ini sebenarnya walaupun sebenarnya udah terjadi dari waktu yang lama ya, itu kayak secara natural terjadi gitu. Tapi sebenarnya sampai hari ini tuh masih banyak banget menuai perdebatan sebenarnya. Bahkan masih ada juga sebenarnya negara yang menganut sistem yang bukan kapitalisme gitu, dan pada kenyataannya seperti contohnya negara Cina ya. Dan pada kenyataannya Cina itu masih negara maju gitu. Jadi akhirnya kita muncul nih pada topik kali ini yang bakal aku sama teman-teman aku bahas. Kita mau bahas jadi apa aja sih sebenarnya dampak dari kapitalisme dan bagus nggak sih untuk suatu negara menganut sistem ini? Maka hari ini aku udah ditemenin nih sama teman-teman aku, ada Adil, Tiara, Ashila, dan ada Verina. Say hi dulu dong. Hai. Hai. Oke. Hari ini aku sama teman-teman aku udah bawa topik menarik banget nih. Jadi kita bakal masing-masing juga udah nyiapin materi juga untuk ngebahas pendapat masing-masing, pandangan masing-masing soal apa itu kapitalisme. Dan oke, aku di sini bakal bertindak sebagai moderator yang bakal ngebawa acara ini. Oke, jadi gimana nih yang lain, apa kabarnya? Baik. Baik. Alhamdulillah ya. Ya, udah lama banget nggak ketemu. Semangat ya. Lewat Zoom. Oke, kita kan mau bahas kapitalisme nih ya sekarang. Aku tuh pengen nanya dulu dong untuk diri kalian sebelum kita mulai nih ya. Sebenarnya kalian tuh pro apa kontra sih sama kalau kalian tuh denger kata kapitalisme tuh kalian pro atau kontra gitu sama hal itu? Mungkin Adil? Oke, sebenarnya perlu kenalan dulu nggak, Div? Atau langsung ngomong aja? Boleh kenalan dulu dong. Oke. Halo semua, kenalin. Nama aku Arham Madani Adilansa, biasa dipanggil Adil. Aku dari Ilmu Ekonomi, FEB UGM. Nah, di sini aku jadi temennya Divda nih, buat ngobrol-ngobrol tentang kapitalisme. Nah, kalau ditanya, Divda tadi tanya, kapitalisme kamu pro atau kontra, aku in between sebenarnya antara pro sama kontra. Cuman, ya nanti kita bakal lebih bahas lagi jauh, cuman aku lebih ke pro. Gitu, Div. Oke, thank you Adil. Kalau yang lain gimana? Mungkin ada yang ngerasa gue kontra banget nih. Apa? Coba sebelum kita mulai. Kalau aku aku perkenalan dulu kali ya. Semuanya kenalin, nama aku Ashila Paramadanti. Aku juga dari Ilmu Ekonomi FEB UGM 2019. Temennya Adil sama Divda pastinya. Kalau tadi Adil bahas in between dan dia menjurus ke arah pro ya. Kalau aku sih jelas in between tapi jauh ke kontra sih. Kayak kapitalisme itu menurut aku ya kita kan beda, setiap orang beda pendapat. Cuman kalau aku jelas ya lebih ke kontra daripada pro gitu. Menarik nih. Coba dong, oke, kalau kayak gitu. Tadi kan Cila dulu deh ya. Cila gitu tadi kan kamu bilang kalau kamu nih kontra ya sama kapitalisme. Sebenarnya apa sih hal yang bikin kamu ngerasa kamu tuh kontra gitu?
Kalau secara umum dari apa yang kita nggak usah belajar secara ini ya, secara detail tentang suatu hal yang bahas kapitalisme. Tapi secara umum dari pandangan dan juga dari survei yang udah pernah kita lakukan, kalau kalian nggak tahu surveinya nanti gitu, kita pernah lakukan survei itu sekitar 70% itu orang mengatakan bahwa dia itu kontra dengan kapitalisme. Dan kebanyakan dari mereka itu yang mereka itu sebenarnya tidak berbasis pendidikan ekonomi atau ibaratnya tidak mempelajari ekonomi lebih jauh, mereka cuma secara garis besar tahunya adalah kapitalisme itu menguntungkan yang di atas dan merugikan yang di bawah. Intinya tuh kayak gitu sebenarnya. Kalau dari survei yang kemarin kita dapat tuh kayak gitu. Dan aku setuju sih sebenarnya sama kayak gitu. Gitu. Oh. Jadi rentan banget ya, in a way kayak rakyat kecil tuh rentan banget untuk dieksploitasi ya kalau kayak gini. Nah, iya, sebenarnya kayak gitu sih. Bahasa rapihnya. Rapihnya ya. Ya. Nah, oke. Untuk Adil dulu nih. Tadi kan Adil bilang lebih ke pro. Coba, ini menarik banget nih menurut aku. Kalau menurut Adil tuh kenapa kamu pro sama kapitalisme? Oke, karena kita sering deket nih, padahal kayak aku sama Sila sering banget tukar-tukar pendapat sama Divda juga, Brigita, Verina, dan kayaknya baru sekali ini kita beda pendapat, sepertinya ya kalau aku lihat-lihat. Nah jujur sebenarnya kalau aku kenapa pada akhirnya ngebawa ranah diri aku ke pro kapitalis, itu karena sebenarnya aku juga ngelihat dari masyarakat sekitar aku juga gitu. Kalau kalian lihat, kemarin aku baru aja jalanin survei sama teman-teman aku juga. Kita pakai media sosialnya Instagram, di mana kita ngambil data dari sekitar 7.666 orang. Dan emang pada akhirnya sekitar 50% dari 7.666 orang itu cenderung pro terhadap kapitalis gitu. Karena Sila membawa tentang data, sepertinya kalau aku lebih analisis ke dalam lagi, kayaknya agak kurang wajar gitu. Jadi kayak kita ngomongin data dulu aja. Nah, tapi nggak berhenti dari situ juga gitu. Bahkan ada pertanyaan lagi di survei yang aku bawa, itu apakah orang Indonesia itu memakai atau menganut sistem kapitalis. Dan pada kenyataannya, 72% orang yang menjawab itu pro kapitalis, dan mereka menyatakan bahwa orang Indonesia pro kapitalis. Gitu. Nah dari situ aku jadi ngerasa kayak pertama aku mesti ngerasa aku nggak sendiri, itu pasti lah ya. Cuman yang kedua yang aku rasain adalah orang-orang Indonesia tuh sekarang fokusnya mereka bukan tentang gimana caranya mereka bisa survive, tapi gimana caranya mereka survive dengan keadaannya sekarang dan bisa memaksimalkan keuntungannya gitu. Jadi makanya kenapa kayak itu sejalan dengan jalan hidup aku dan tujuan aku gitu. Makanya aku kayak lebih cocok ke pro deh kayak gitu. Gitu, Div. Oke. Itu menarik banget sih. Oke, sebenarnya kalau aku pribadi ya, aku juga sama sebenarnya sama kalian. Aku tuh juga in between kayak gitu. Aku ngerasa kayak apa ya? Uh, Kadang tuh suka sebel gitu kalau ngedenger apa yang terjadi yang merupakan sebenarnya kalau bisa ditarik balik gitu ya, itu tuh sebenarnya adalah hasil dari sikap orang yang kapitalis sehingga beranak dan akhirnya sampai ke ya tiba-tiba kita udah lihat aja berita ada orang kenapa kayak gitu. Nah, cuman aku juga nggak bisa nyangkal gitu loh kalau sebenarnya kapitalis juga punya beberapa prinsip baik juga gitu. Nah, kalau menurut kalian nih aku nanya, prinsip kapitalisme itu apa sih? Kalau menurut kalian? Oke, kalau prinsip kapitalisme ya, kalau yang aku tahu sih lebih kayak ke kebebasan individu, terus kayak mementingkan kepentingan pribadi dan pasar yang bebas pastinya. Terus aku juga mau kasih tahu kalau tenang Adil gak sendiri kali ini, karena gimana ya, walaupun aku juga berada di tengah-tengah, aku mau mencoba nge-highlight beberapa manfaat, pokoknya dampak-dampak positif yang dibawa dari adanya sistem kapitalisme dan sangat memberikan dampak yang besar di kehidupan kita. Salah satunya itu kemajuan yang pesat dan teknologi yang wah banget yang kita rasakan saat ini. Menurut aku itu dampak kapitalisme yang
benar-benar meaningful di kehidupan kita. Oh, oke. Menarik banget nih pembahasannya. Itu menurut prinsip-prinsip kapitalisme. Nah, tapi tadi kan kamu juga nge-state nih, katanya salah satu prinsipnya itu adalah kepentingan pribadi dan pasar bebas. Nah, itu tuh yang aku agak nge-highlight juga tentang itu. Kayak, gimana ya, bukannya dengan adanya kepentingan pribadi, itu tuh juga bisa banget bikin orang tuh jadi, jadi individualis gitu. Mereka kan ya seperti kalimatnya aja, mereka jadi penting sama diri mereka sendiri gitu. Bener nggak sih? Dia bakal malah bikin individualisme nggak sih? Setuju nggak? Oke. Kalau aku sih saya setuju banget karena menurut aku, kalau kita udah kapitalis, makanya tuh kita akan berpikiran kayak, oke, kita akan memperkaya diri kita sendiri tanpa memikirkan orang lain gitu loh. Kadang akan terjadi statement seperti itu dari orang-orang yang nggak begitu mengerti ekonomi, pasti bakal mikirnya kayak, wah, orang kapitalis itu pasti pada individualis karena mereka yang memikirkan kelompoknya mereka sendiri gitu kan. Nah, kapitalisme ini tuh juga membawa rasa kayak berlomba-lomba gitu, kayak menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari orang lain gitu kan. Nah, biar mereka tuh bisa dipandang lebih tinggi. Nah, kayak gitu juga tuh juga sebenarnya nggak bagus gitu loh buat sebagai kita makhluk sosial, kita juga nggak boleh kan kayak gitu. Berarti kayak itu tuh egois kalau sama bahasa anak gaulnya sekarang, kayak ya egois banget sih mikirin diri sendiri gitu kan. Nah, apabila nih kalau sama dari kemarin yang aku sempat baca, katanya kalau orang individualis itu tuh apa namanya, bakal berhubungan gitu sama mengeksploitasi sebenarnya. Kalau aku agak aku agak panjangin nih ya, maksudnya kayak mereka pasti bakal berhubungan dengan eksploitasi kayak gitu. Nah gitu sih, Benar. maksudnya secara ini. Kali ini aku setuju sih. Oh, oke. Gimana tuh? Ya. Kali ini aku setuju sama Cila karena aku satu kepercayaan sama Cila, aku kontra sama sistem kapitalis ini. Jadi dengan adanya eksploitasi ini tuh bakal ada pertentangan antar kelas di masyarakat tentunya. Karena eksploitasi ini para pengusaha yang mengeksploitasi ini mereka bakal terus-terusan mencari keuntungan tentunya, dan mereka bakal terus memperbanyak kekayaan mereka sehingga pertentangan antar kelas ini tuh menjadi lebih rentan gitu. Oke. Jadi kayak kebagi gitu ya, ada si kaya dan si miskin. Jadi bener yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Iya. Bener sih, itu bahkan sebenarnya itu nyambung juga sama definisi Karl Marx. Bahkan Karl Marx aja state itu dalam definisi dari kapitalisme menurut dia ya, ada bourgeois dan the proletariat. Bener-bener. Gimana nih ya? Kalau menurut kalian nih, Tiara sama Adil yang dari tadi bilang katanya kalian pro. Gimana kalian menanggapi soal hal itu? Kalau aku ya, gimana ya? Aku sih kayak mencoba membawa pemikiran yang realistis gitu. Aku sih nangkepnya kalau mau nggak mau, kehidupan ini seperti kompetisi gitu. Entah kamu mau berjuang dan bertahan hidup, atau diam aja dan akhirnya mati dan tertinggal dari yang lainnya. Berbicara tentang kompetisi, aku sih mikirnya kebebasan ini lebih kayak kamu mau berjuang lebih nggak sih untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Masalah menang kalahnya nanti tinggal nanti pas menang kamu mau bantu yang lain apa enggak gitu. Kayak kamu mau memberikan dampak seperti apa ke sosial nantinya. Kalau menurut aku sih gitu. Ya nggak sih, Dil? Yes, bener banget. Aku setuju sama apa yang dikatain Tiara. In a way, kayak kalau kalian ngomongin tentang miskin dan kaya, mau kayak gimana pun, mau kayak sistem kapitalisme ini pun hilang,
dari zaman dulu aja pun sebelum ada kapitalisme, menurut gue udah ada kaya dan miskin. Cuman emang namanya aja yang beda gitu. Nggak ada kaya dan nggak ada miskin. Sebenarnya kaya dan miskin menurut gue itu cuma label dari orang aja gitu. Anggapan semua orang ini otak-otaknya pada hilang. Anggapan semua orang di sini tuh kayak nggak ngerti gitu antara kaya dan miskin. Nggak ada yang ngomongin kaya dan miskin gitu. Dan yang namanya hidup, lo selalu kompetisi. Even kayak kalau kalian ambil contoh dinosaurus, kenapa akhirnya sekarang nggak ada? Ya karena dia nggak bisa sampai sini gitu. Dia nggak bisa menang, dan dia udah akhirnya karena dia nggak bisa menang, dia nggak bisa masuk di sini gitu. Jadi menurut gue, apapun hasilnya, kalaupun ada kesenjangan, itu wajar gitu. Karena kalau lo nggak ada kesenjangan, berarti tandanya di situ adalah negara itu tuh bagus. Cuman yang harus kita pertanyakan adalah apakah benar-benar bagus. Atau emang dia kayak cuma ngikutin aja gitu flow-nya. Kayak, oh ini nih, gue sekarang lagi tren banget digitalisasi. Oke, gue ikutin digitalisasi. Tapi pas digitalisasi kelar, dia udah nggak punya backupan apa-apa. Dia udah nggak punya pegangan apa-apa, yaudah ini dia bangkrut di situ. Jadi kayak, menurut gue kayak gitu. Gitu. Oke. Jadi, life is all about competition. Oke, itu menarik juga sih kalau menurut aku. Gimana ya? Aku juga masih in between, dan apa yang Adil bilang tuh juga aku setuju kayak sebenarnya dari tadi aku tuh bingung banget ya. Aku tuh di titik di mana gitu, where do I stand, I don't really know. Tapi kayak apa ya, kalau misalkan emang ini kaya dan miskin tuh emang udah pasti ada sebenarnya, iya sih, emang itu make sense banget gitu. Tapi sebenarnya balik lagi, gimana sih, kayak apakah kaya dan miskin itu bisa diperkecil kah kesenjangannya atau enggak gitu? Karena kalau misalkan emang walaupun itu ada suatu hal yang bagus, tapi rentan nggak sih eksploitasi kalau menurut kalian? Oke, pas banget bahas mengenai rentan eksploitasi ini. Kalau tadi kita bahas gitu kan, tadi Dibda tanya, kayak, mungkin nggak sih kalau si kaya dan si miskin, maksudnya kayak titel kaya dan miskin itu tuh bisa diperkecil gitu ya, maksudnya kayak nggak ada gap gitu, kayak ya udah lo kaya lo miskin kayak gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat secara lebih luas lagi, kapitalisme itu kan penuh sama kebebasan gitu kan, kayak ya udah bebas, lo hidup bebas gitu ya. Cuman kalau kita lihat kayak dengan kebebasan itu tuh mereka tuh bisa mendorong pelaku, dalam artian di sini orang yang memiliki apa ya bahasanya tuh, jabatan atau dia punya titel yang kayak lebih tinggi gitu tuh kayak mencari keuntungan dengan berbagai cara. Contohnya memang dengan mengeksploitasi si miskin ini gitu kan. Nah, sebenarnya eksploitasi itu tuh kan dari banyak hal nih. Kayak dari eksploitasi, banyak lah pokoknya eksploitasi yang bisa kita lihat gitu kan. Cuman yang perlu digarisbawahi adalah menurut aku eksploitasi yang paling perlu bahasanya perlu dibahas itu tuh kayak eksploitasi tentang kayak bahan baku yang digunakan untuk produksi, atau enggak sebenarnya eksploitasi sumber daya manusia. Itu juga sering banget dong kita denger kayak orang ngeluh kayak, aduh aku kerja nih, aku capek, aku kerja 12 jam sehari, 14 jam sehari, tapi gaji aku cuma segini. Sedangkan si sumber daya alamnya ini, kayak bahan bakunya ini tuh juga kayak ditarik terus, kayak aduh ayo perusahaan ini butuh kayu lebih banyak, perusahaan ini butuh karet lebih banyak, ayo kalian tuh kerja biar kita dapat duitnya banyak. Padahal ya mereka kerjanya cuma dapatnya segitu-segitu aja gitu kan. Nah, kenapa sih aku membahas aku tadi nge-mention kayak eksploitasi terbesar pada bahan baku? Karena kalau kita lihat realitanya aja nih ya, kalau kita logika, semakin banyak bahan baku yang masuk ke suatu perusahaan, semakin banyak juga barang yang akan diproduksi kan, gitu kan. Nah, semakin banyak barang yang diproduksi itu kan berarti kan keuntungannya semakin meningkat nih. Terutama buat mereka-mereka yang menduduki di posisi tinggi, kayak CEO-nya lah, kayak manajer apalah, itu pasti mereka bakal dapat kayak income yang lebih besar dong. Nah, hal itu tuh yang bikin kayak menurut aku eksploitasi, dalam artian kalau di sini eksploitasi sumber daya bahan baku gitu tuh benar-benar kayak menjatuhkan banget si miskin. Karena apa? Karena dia benar-benar tidak mendapatkan lebih kalau dia nggak tahu gitu loh. Kayak maksudnya
kamu minta terus sumber daya manusianya, kamu minta terus bahan bakunya, tapi kayak kamu nggak ngasih apa-apa. Itu cuman kayak ya buat perusahaan kamu produksi lebih banyak, yang dapat untung perusahaan itu. Kayak ya, itu kan malah semakin memperbesar gap yang ada kan. Menurut aku kayak gitu. Oke, good point sih sebenarnya yang dibahas sama Sila tadi, di mana dia bawa tentang eksploitasi terhadap kapitalisme. To be honest, gue setuju dengan eksploitasi ini ya. Gue nggak bisa ngedenial bahwa sebuah perusahaan tidak mengeksploitasi karyawannya. But basically yang harus kita fokusin adalah definisi dari eksploitasi sendiri gitu. Kalau kamu mendefinisikan eksploitasi itu ya kayak lo kerja lembur, itu lo udah disebut eksploitasi. That mean a lot, dan itu biasa aja sebenarnya. Orang yang mau ngelembur itu dirinya sendiri gitu. Perusahaan tuh nggak ada minta kayak lo lembur ya sekarang, lo lembur ya hari ini, nggak ada yang minta gitu. Yang minta sebenarnya diri lo sendiri karena lo pengen dapat libur di akhir pekan. Jadi sebenarnya kalau lo mau ngomongin eksploitasi, yang mau eksploitasi diri lo sendiri itu siapa? Ya karena lo menganut ya karena diri lo itu pengen dapat more, lo pengen gain more profit gitu. Nah kalau kamu menyalahkan tentang perusahaannya yang kayak pada akhirnya menganut kapitalisme, kalau kamu telisik lebih dalam lagi, sebenarnya orangnya sendiri itu udah nganut kapitalisme gitu. Dengan dia mau berkorban banyak, dengan dia kayak akhirnya ikut nanda tanganin kontrak yang emang sebenarnya itu kerjaannya mati-matian, bahkan sampai nggak bisa ketemu anaknya 1 tahun, 2 tahun mungkin, ya itu karena dia udah percaya gitu kalau pada akhirnya gue bakal dapat banyak profit dari sini dan bakal kebayar gitu. Jadi makanya dari situ gue ngerasa kayak sebenarnya eksploitasi it's okay, tapi di kasus ini gue ngomongin eksploitasi yang pada akhirnya emang terlaksana itu dari diri mereka sendiri gitu. Itu sih menurut gue yang tanggapan di SDM. Brigita mau nambahin mungkin? Iya, aku sih ya setuju banget sih Del. Berbicara tentang kapitalisme juga, kapitalisme ini kan erat banget ya sama profit oriented dan segala macamnya. Benar-benar prinsip ekonomi itu dijunjung banget. Jadi kayak meningkatkan profit semaksimal mungkin dengan cost rendah-rendahnya. Menurut aku sih oke aja, karena namanya bisnis memang harus revenue oriented dong. Kalau bisnis gak bisa di-expand, gak bisa diperbesar, endingnya tuh stagnan. Nah, dengan stagnansi perusahaan tuh endingnya tuh nanti bakalan pulang kerja jadi semakin menipis, demand masyarakat dan pasar gak bisa dicukupin, dan malah memberikan dampak yang negatif kan. Nah aksinya juga nih, perusahaan besar, yang udah berhasil untuk expand bisnisnya, endingnya bisa memberikan dampak positif kepada society, kepada masyarakat luas. Caranya salah satunya dengan CSR. Nah, di sini kita bisa dapetin gain. Jadi selain si pelaku bisnis memperkaya diri sendiri nih, dan perusahaannya, mereka juga bisa kasih impact yang positif kepada society. Nah, harapannya dengan semakin besarnya perusahaan, semakin besarnya juga dampak yang diberikan kepada masyarakat. Itu sih pandangan dari aku. Oh, oke. Menarik banget ya. Kayak ngomongin soal corporate social responsibility. Cuman itu ya aku sendiri juga kayak salah satu orang yang juga melihat hal itu ya, karena kita juga mahasiswa ilmu ekonomi, kita belajar tentang itu banyak kan. Gitu. Jadi kayak I know that's true. That's a really good point juga sebenarnya kalau ngomongin CSR. Sebentar deh, tadi kayaknya tuh Adil sempet nyinggung sedikit nggak sih masalah kayak kalau ngelembur itu memang kayak keinginan karyawannya. Sebenarnya menurut aku tuh kayak siapa sih karyawan yang mau ngelembur gitu kan? Sorry ya, ini aku potong bentar ya. Nggak apa-apa. Menurut aku tuh kayak siapa sih karyawan yang pengen lembur gitu kan? Semua orang tuh juga pengen kerja 9 to 5, kayak nggak usah ngerjain lembur lagi. Sebenarnya kenapa sih karyawan yang lembur? Ya karena perusahaannya itu sendiri tuh kayak banyak demand-nya, banyak maunya, kayak ya udah kamu tuh karyawan, kamu tuh kerjain ini, urusan kamu lembur ya bukan urusan saya, karena kami yang minta gitu kan. Nah sebenarnya kenapa karyawan lembur ya karena memang dia meminta haknya sebenarnya untuk mereka dapat libur di akhir pekan gitu kan. Jadi sebenarnya lembur itu tuh bukan suatu hal yang diinginin. Nggak mungkin dong ada karyawan yang pengen, aduh aku nggak ada kerjaan nih, aku pengen lembur aja deh. Nggak ada dong kayak gitu. Pastinya mereka lembur dalam artian kayak, aduh aku punya kerjaan banyak, padahal aku masih harus mikirin keluarga di rumah,
biar bisa aku spending time sama mereka, kayak aku ngabisin waktu weekend aku sama mereka, kayak gitu loh. Sebenarnya ya itu menurut aku sebuah hal yang apa ya bahasanya, tidak tidak apa ya bahasanya, gimana sih bahasanya, kayak yang siapa yang mau lembur gitu kan sebenarnya. Tuh. Nih, the way I see it ya, kayak setelah dengerin dari Cila dan dengerin dari kayak dari Adil gitu, sebenarnya pada ujungnya balik lagi gitu. Semua orang ngelakuin setiap hal ya untuk dirinya masing-masing. Ya nggak sih? Untuk dari perusahaan, mereka punya perasaan, oke, saya pengen gain profit. Sedangkan dari si siapa namanya, karyawannya, mereka ngerasa, aku pengen punya waktu lebih banyak sama keluarga. Sehingga ujung-ujungnya jadi lembur kayak gitu. Tapi kayaknya ada satu hal gitu loh yang itu sebenarnya kayak kalau dilihat dari situ ya. Kalau misalkan emang hal itu dilakukan dengan benar, itu ya ujung-ujungnya bakal datang ke stability juga gitu. Ujung-ujungnya both parties pada bakal ngedapetin apa yang masing-masingnya mereka mau gitu. Tapi kalau misalkan dibalikin lagi, sebenarnya kalau kita pikirin agak ini nggak sih ya? Jadi kayak muncul rasa ketidakpedulian gitu loh. Jadi agak, let's say mungkin kayak distorsi pada nilai moral. Iya nggak sih? Setuju nggak? Benar-benar. Ya, setuju. Setuju sih. Ya udah langsung kan memang kayak gitu kan. Nah, benar banget sih, aku setuju. Karena tadi kan udah dijelasin juga kan, sistem kapitalis ini tuh membuat individu itu menjadi serakah gitu kan. Mereka ingin menumpuk kekayaan mereka sendiri. Dan akhirnya tuh menyebabkan mereka menjadi individualisme. Jadi secara tidak langsung tuh bakal ada nilai-nilai moral yang terdistorsi gitu sih menurutku. Oke. Jadi agak ini ya, balik lagi sebenarnya ke individualisme ya. Benar. Karena individualisme, terus juga eksploitasi. Jadi secara tidak langsung tuh akan mendistorsi nilai-nilai moral. Seperti itu. Oke. Baik. Nanti sih. Kayak, saya kayak kalau ngomongin individualisme gitu ya, sebenarnya ada ini nggak sih, ada kayak kita tuh sebenarnya kalau dengar kata individualisme itu kan kita pasti mikir langsung konteksnya tuh tidak baik gitu ya. Tapi sebenarnya kayak bisa nggak sih kita coba dong, aku pengen kayak argumen dari kalian, mungkin nggak sih sebenarnya individualisme tuh sebenarnya nggak sepenuhnya buruk gitu loh, karena kalau kita ngelihat negara Amerika gitu ya, itu negara maju banget juga, dia tuh mereka pun juga individualis kan sih, dan mereka they're fine, mereka maju bahkan. Coba kalian bisa ngasih argumen nggak? Bisa nggak sih sebenarnya itu tuh malah ngebantu jadi suatu hal yang bagus gitu? Memang benar individualisme itu cocok di Amerika. Cuman kalau untuk di Indonesia ini menurut aku masih kurang cocok karena memang dari awalnya itu Indonesia tuh udah punya nilai-nilai tersendiri gitu. Masyarakat Indonesia tuh udah punya nilai-nilai kebersamaan, gotong royong. Jadi sikap individualisme ini menurutku kurang cocok aja gitu di Indonesia untuk diterapkan di Indonesia. Seperti itu. Iya sih Verina, ya aku setuju sih, value dan norm Indonesia ini memang harus tetap dijunjung. Gitu. Cuman tidak menutup kemungkinan ya, kita bisa lihat sekarang nih, Indonesia ini kan semakin menjurus kepada fokusnya itu lebih ke pembaharuan, modernitas gitu. Kita butuh reformasi nih biar adanya dan peningkatan pertumbuhan dan putaran roda ekonomi yang lebih cepat. Jadi kita memanfaatkan lebih teknologi, meningkatkan infrastruktur. Ya intinya kita memanfaatkan kecanggihan dunia inilah untuk efisiensi dan efektivitas produksi yang kita lakukan. Dan dari semua itu, endingnya balik lagi sebenarnya tujuan utama kita untuk meningkatkan kesejahteraan. Tetapi menurutku untuk untuk kita
modernisasi, memanfaatkan teknologi itu pasti butuh spesialisasi, betul kan? Tapi nyatanya di Indonesia ini tuh untuk tingkat pendidikan itu masih sangat rendah menurutku. Masih banyak di luar sana yang putus sekolah, yang cuman hanya lulusan SMA. Tentunya untuk spesialisasi di dunia perusahaan tuh sulit gitu kan. Jadi menurutku sepertinya lebih lebih baik itu pemerintah lebih konsentrasi untuk meningkatkan pendidikan aja dulu untuk saat ini. Itu. Oke, gue izin masuk ya, Dibda. Anggapan tentang pemerintah masuk untuk fokus ke pendidikan, sebenarnya itu udah masuk dari cirinya pemerintah sekarang gitu. Dimana pemerintah fokusnya itu ke SDG atau Sustainable Development Goals. Dimana kalau kalian ngerti, itu ada sekitar 17 tipe atau 17 goals yang pengen diraih oleh pemerintah. Buat pada akhirnya Indonesia itu tuh di tahun 2045 ya, ini anggapan pemerintah, 2045 Indonesia bisa jadi negara maju gitu. Nah, sebenarnya kata-kata yang menyatakan bahwa pendidikan itu harus bermutu biar orang-orang bisa spesialisasi lebih baik lagi. Nah, sebenarnya itu juga udah masuk ke goalsnya pemerintah gitu. Nah, kenapa pada akhirnya SDG ini tuh aku bilang sebagai salah satu bentuk pemerintah yang cenderung untuk kapitalis, ini tuh karena kalau kalian lihat di SDG itu, fokusnya pemerintah itu adalah menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, mencapai kesehatan yang baik, dan kesejahteraan. Yaitu yang 3 yang aku sebutin ya. Sisanya masih banyak banget sebenarnya. Nah, dari sini tuh sebenarnya kita ngerti gitu loh. Kalau kapitalisme yang dibawa oleh pemerintah itu bukan kapitalisme yang untuk menjatuhkan seseorang gitu. Dimana kapitalisme yang dibawa oleh pemerintah ini sebenarnya tuh bukan buruk sekarang, kayak lebih ke arah sekarang itu tuh waktu susah-susahnya gitu loh. Buat nanti di masa yang akan datang, buat nanti anak cucu kita bisa ngerasain kebahagiaannya gitu. Wajar sama rasanya ketika kita dulu dijajah, kakek-kakek kita, eyang-eyang kita. Nah, sebenarnya ya itu tadi, kalau kalian lihat gimana sekarang itu Indonesia sedang berevolusi, berusaha kayak pada akhirnya anak cucu kita sekarang yang pada akhirnya nanti di masa depan akan merasakan kesenangannya gitu. Sama seperti kita, sebenarnya ini kayak kind of balas budi gitu. Dimana kita sekarang merasakan kebahagiaannya, kita nggak dijajah, kita merasakan bahwa Indonesia sekarang SDM udah kita bisa kelola sendiri. Nah, dulu di zaman 1940-an, di zaman kita belum merdeka, kakek-kakek kita yang kita berusaha mati-matian buat pada akhirnya biar kita seneng gitu. Jadi sebenarnya ini tuh kayak kind of balas budi kepada generasi generasi Z ya kalau nggak salah, atau mungkin ada generasi yang lebih baru lagi gitu loh. Maaf salah, buat balas budi kepada generasi-generasi sebelumnya, baby boomers atau mungkin ada yang lebih tua lagi gitu. Jadi itu sih maksud dari Sustainable Development Goals yang aku propose di sini. Benar. Kalau sebenarnya kita bahas tadi SDG itu kayak menurut aku tuh SDG itu terlalu jauh nggak sih lingkupnya? Kayak kita masih lihat untuk sudut pandang tahun 2045, which is itu 25 tahun ke depan. Yang dimana kita benar-benar masih nggak ngerti apa yang akan terjadi di Indonesia 25 tahun ke depan. Sekarang tuh lebih baik tuh kayak kita perkecil lagi lingkupnya. Kayak kita bahas dulu kayak, bukannya sekarang itu malah Indonesia lagi benar-benar berusaha buat mempertahankan keadaan ekonomi karena waktu lagi pandemi kayak gini. Maksudnya, siapa sih, negara mana sih yang waktu pandemi kayak gini ekonominya nggak turun? Termasuk Indonesia dong, Indonesia pasti turun dong. Dan sekarang tuh kayak lebih baiknya, kita tuh kayak bahasnya tuh kayak lingkup kecil aja gitu loh. Kayak, gimana sih pemerintah menyikapi pandemi kayak gini sebagai prioritas dan nggak malah membahas apa yang harus kita lakuin 25 tahun ke depan gitu kan. Lagian menurut aku kayak tadi disambungin sama masalahnya yang tadi Serena sebutin, menurut aku juga bener banget gitu loh, kayak harus nggak sih kita tuh nunggu 25 tahun ke depan untuk kita tuh punya seorang yang spesialis di suatu bidang yang bener-bener jago sampai kita tuh bisa menjadi negara lebih modern kayak gitu loh. Itu juga maksudnya kayak itu tuh terlalu panjang gitu loh menurut aku sebenarnya untuk dipikirkan sekarang, karena yang paling deket aja tuh bahkan Indonesia belum tentu, aku nggak akan bilang belum tentu bisa ya sebenarnya, cuman kayak sekarang aja Indonesia masih berjuang buat mempertahankan kondisi ekonomi kita di pandemi kayak gini, kayak gitu loh. Itu sih menurut aku.
Nah, benar banget. Tadi juga Adil sempat menyinggung tentang SGD ini tuh ujung-ujungnya untuk mensejahterakan rakyat kan. Nah, tapi kesalahan dari sistem kapitalis ini, menurut aku tuh sistem ini tuh hanya memfokuskan pada peningkatan produktivitas, meningkatkan produksi seperti itu. Tapi mereka nggak fokus tentang distribusinya gitu. Karena di sini kan kalau sistem kapitalis itu yang megang swasta ya. Nah, jadi untuk kekayaannya, untuk hasil keuntungan yang mereka dapat itu masih kurang distribusikan dengan baik. Sehingga ujung-ujungnya tuh tetap nggak bakal ada kesejahteraan gitu kalau nggak ada distribusi yang baik seperti itu. Jadi menurutku kayak pemerintah ini harus ikut turun tangan untuk mendistribusikan kekayaan itu biar menurunkan kayak kesenjangan antara si kaya dan si miskin itu menjadi kecil gitu. Iya, I see. Oke. Jadi, ini aku simpulin sedikit ya dari percakapan kita tadi. Jadi kayak, sebenarnya kapitalisme itu emang dia punya sisi positif, that's true. Kayak itu kapitalisme juga in a way emang bagus gitu. Tapi sebenarnya balik lagi, kapitalisme tuh bisa banget potensi untuk bikin kayak ibaratnya tuh kayak potensi banget untuk bikin orang-orang atau kayak sebuah sistem tuh jadi ngelewatin batas gitu ya, kayak jadi eksploitasi dan lain-lain. Ya balik lagi ke argumen yang tadi. Jadi emang bagus, tapi penting banget di government tuh tetap wajib untuk melakukan intervensi gitu, karena mereka harus mereka harus memberikan kebijakan yang ketat gitu untuk memperkuat kepercayaan masyarakat juga, untuk kayak nantinya keuntungannya tuh nggak akan cuma diraih sama swasta, nggak akan cuma diraih sama orang-orang yang kaya atau apa gitu, tapi juga balik menjadi ke kesejahteraan masyarakat as a whole gitu ya. Betul. Benar banget, aku setuju banget sih. Jadi cuman ya selain intervensi dari pemerintah, kita harus balik lagi nih ke masing-masing diri kita. Balik lagi ke sisi entrepreneur sendiri sebagai pemegang core utama capital di perusahaan-perusahaan. Aku percaya sih kalau uang itu sebenarnya perantara kayak kita dan impian kita gitu, impian orang. Kayak tanpa being naif ya, kita tahu bahwa untuk mencapai impian gitu kita butuh uang dan sedikit relasi gitu. Nah, penting di mana kalau karakternya dibentuk sejak dini dengan tuntutan perilaku kemanusiaan tertentu, sifat kasarnya ambisius di masing-masing pelaku usaha ini, and at the end akan memberikan keuntungan yang besar gitu. Gak cuma untuk dirinya, tapi juga untuk masyarakat luas. Oke. Jadi yang penting tetap harus ada keseimbangan, tetap ada nilai dan moral, serta kemanusiaan yang melandasi di setiap keputusan yang diambil gitu ya. Setuju banget. Oke. Ini dari tadi kita seru banget ya kita ngobrol dan ini menarik banget sih. Iya, ini menarik banget. Tapi kayak semuanya mungkin karena ini kita di YouTube juga ya, kita bakal di post di YouTube. Mungkin kalau misalkan teman-teman punya komentar tentang apa sih kapitalisme itu atau pendapat kalian tentang kapitalisme, mungkin bisa di komen di bawah ya. Jadi ini sekian dulu ngobrol-ngobrol kita untuk hari ini. It has been really fun. Makasih banget buat teman-teman di sini, buat Adil, buat Tiara, buat Sila, dan buat Verina gitu yang udah bawa pendapat kalian, dan ini kayak berguna banget buat kita semua ya. Jadi terima kasih teman-teman. Dadah. Terima kasih kembali semuanya. Terima kasih ya semuanya.